Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Arya Dewiguna dengan NIM 2301020024 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai upacara Sapu Leger. Masyarakat atau umat Hindu yang tinggal di Bali tentu sudah tidak asing lagi dengan upacara Sapu Leger. Upacara Sapu Leger merupakan upacara yang dilaksanakan untuk seorang anak yang lahir pada wuku wayang. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai upacara Sapu Leger, saya akan menceritakan sedikit asal-usul dari upacara Sapu Leger ini. Kidung Sapu Leger dari koleksi Gedong Kirtia diceritakan bahwa Betara Kumara dan Betara Kala lahir pada wuku yang sama, yaitu wuku wayang. Karena Betara Kumara dianggap memada-mada atau menyamai dari Betara Kala, maka Betara Kala diizinkan untuk memakan Betara Kumara saat sudah besar nanti. Oleh karena itu, Dewa Siwa pun memberi anugerah kepada Betara Kumara untuk tetap menjadi anak-anak selamanya. Hal itu pun diketahui oleh Betara Kala, dan Betara Kala pun langsung mengejar Betara Kumara. Dalam pelariannya ke bumi, Betara Kumara bersembunyi di sebuah gulungan alang-alang. Dan itu pun diketahui oleh Betara Kala dan langsung membongkarnya. Dan oleh sebab itu, Betara Kala pun mengutuk untuk siapa saja yang mengikat alang-alang tanpa melepas talinya, maka akan dimakan oleh Betara Kala. Selanjutnya, Betara Kumara bersembunyi di sebuah tumpukan kayu bakar. Dan lagi-lagi, setelah berhasil ditemukan oleh Betara Kala, Betara Kumara pun dapat lari dari kejaran Betara Kala. Lalu, Betara Kala pun mengutuk siapa saja yang mengikat tumpukan kayu bakar tanpa melepas talinya, maka akan dimakan oleh Betara Kala. Selanjutnya, Betara Kumara bersembunyi di sebuah tungku di orang yang sedang memasak di dapur. Betara Kala pun berhasil menemukan Betara Kumara lewat mencium jejak dari Betara Kumara. Setelah itu, Betara Kumara pun dapat lolos dari kejaran Betara Kala. Dan oleh sebab itu, Betara Kala pun mengutuk untuk semua yang memasak tanpa menutup lubang dari tungku itu, maka akan dimakan oleh Betara Kala. Cerita, setelah lama mengejar Betara Kumara, karena kelelahan, Betara Kala pun memakan sesajen yang sudah diaturkan oleh Sang Mangku Dalam, yang tak lain adalah Dewa Wisnu yang sedang menjelma menjadi sebuah dalang. Karena terjadi perdebatan hebat, Betara Kala pun berjanji tidak akan memakan orang yang lahir pada wuku wayang jika sudah mengaturkan sesajen pada hari tumpah wayang. Oke, setelah mengetahui asal-usul dari upacara Sapu Leger, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai upacara Sapu Leger. Umat Hindu di Bali memiliki keyakinan bahwa orang yang lahir pada wuku wayang memiliki sifat angkuh, sukar disuruh, dan keras hatinya. Pembawaan yang kurang baik dari anak yang lahir pada wuku wayang perlu dinetralkan dengan cara upacara Sapu Leger. Seperti yang dikutip pada buku Sapu Leger yang ditulis oleh Wicaksana yang diterbitkan pada tahun 2007, halaman 23, untuk menetralkan sifat-sifat kurang baik pada anak tersebut perlu diupacarai Sapu Leger, yaitu melakukan pementasan wayang Sapu Leger dan juga memohon tirta pengelukatan atau penguatan dari pertunjukan wayang Sapu Leger itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sarana dan prasarana yang perlu disiapkan dalam upacara Sapu Leger. Nah, yang pertama, kita perlu menyiapkan sebuah buka dan juga cerita Betara yang buruk yang digunakan untuk setelah menyelesaikan sesi penguatan. Kemudian untuk banten yang perlu kita persiapkan, yang pertama itu ada banten catur sana, banten penganjut lara, banten pengambian, banten wayang, dan juga banten sayur oton. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana rangkaian dari pelaksanaan upacara Sapu Leger. Pertama, pelaksanaan upacara Sapu Leger diawali dengan memargiang pengresikan, kemudian dilanjutkan dengan nyayabang caru. Prosesi selanjutnya, kita akan melakukan agni homa, kemudian kita tatap. Setelah rangkaian tersebut selesai,
Dilanjutkan dengan lunas toya percitan. Pada saat lunas toya percitan, diperkenakan untuk melukat terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan membuat cerita penguatan wayang. Kemudian, dilanjutkan dengan ngayabang Banten yang digunakan dalam upacara. Setelah selesai ngayab Banten, maka akan dilanjutkan dengan sembahyang bersama. Setelah itu, rangkaian pelaksanaan dilanjutkan dengan natap Banten sayur oton. Diawali dari sayur oton yang diperuntukkan bagi kelahiran di hari Minggu Wage suku Wayang, dilanjutkan dengan Banten di hari Senin Kliwon Wuku Wayang, lalu Selasa Umanis Wuku Wayang, kemudian Rabu Pahing Suku Wayang, Kamis Pon Suku Wayang, Jumat Wage Wuku Wayang, dan terakhir Sabtu Kliwon Wuku Wayang. Jadi itu adalah penjelasan rangkaian pelaksanaan upacara Saku Leger secara umum. Tentu di setiap daerah akan berbeda untuk pelaksanaan upacara Saku Leger itu. Jadi kesimpulan dapat kita petik adalah Saku Leger merupakan upacara yang khusus untuk melakukan pembersihan secara rohani untuk seorang anak yang lahir pada uku wayang menggunakan cerita pengangkatan atau penguatan dari pementasan wayang Saku Leger. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.